Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Safitri, NIM 211300041, Prodi Teknik Elektroindustri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia, yaitu pada mata kuliah kewarganegaraan. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang didasarkan atas hukum. Artinya, semua personal kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah, dan kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pemikiran kita. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuntungan negara yang dikumpulkan dari uang masyarakat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas dan dihilangkan. Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa sara, bahkan mereka tawuran dan merusak aset negara yang dibiayai oleh pajak, melanggar HAM, bersikap etnostis, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, sopan santun, dan toleran. Yang ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka, lebih dari setengah abad dari marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik. Artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia? Yang kelima, mengapa masih banyak terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung pemerintah negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum, sebagaimana yang dilakukan PT ASEAN pada tahun 2002 sampai 2005. Seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil mengakibatkan keresahan masyarakat
sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau berguna bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah pelindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang melanggar hukum akan dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti tidak bersalah, maka tidak akan dihukum, dan apabila terbukti bersalah, tentu saja akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting, karena orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya Rima Safitri. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.